Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Eh, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, ya. Ini kalau video kemarin kita membahas mengenai treasury stock. Nah, di video kali ini tetap ya kita lanjutkan ya bagaimana eh, mengenai pelunasan saham, ya, lalu bagaimana mengenai pertukaran saham, lalu bagaimana ketika ada perubahan nilai nominal dari saham itu. Oke, baik, kita bahas yang pertama itu mengenai pelunasan saham. Nah, ketika kita mempelajari treasury stock, ya, kita memperoleh pengetahuan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan menarik kembali sebagian sahamnya. Nah, penarikan saham itu yang disebut sebagai treasury stock itu bersifat sementara. Artinya penarikan itu tidak dimaksudkan untuk pelunasan atau pembatalan secara formal terhadap sebagian sahamnya. Nah, dengan demikian ya, perusahaan setiap kali itu dapat menjual kembali saham treasury-nya tadi. Tanpa perlu adanya otorisasi dari pihak yang berwenang. Itu tadi di awal sudah saya katakan. Nah, berbeda dengan treasury stock, pelunasan terhadap sebagian saham yang ini dimasukkan sebagai penarikan secara formal dan permanen. Sehingga perusahaan ketika ingin menjual kembali, maka harus ada proses yang namanya otorisasi dari pihak berwenang. Seperti ketika mengeluarkan saham baru. Oleh karena itu, ya, terhadap saham yang dilunasi, seluruh rekening yang bersangkutan ya itu harus ditutup. Begitu pula ketika perusahaan masih memiliki kewajiban terhadap pemilik sahamnya yang saham yang dilunasi, maka kewajiban itu pun harus dipenuhi pada saat pelunasan dilakukan. Nah, dalam praktiknya pelunasan saham pada umumnya dilakukan terhadap saham yang bersifat callable, yang biasanya merupakan saham dari saham prioritas. Ya, pelunasan saham callable ini dilakukan pada saat yang telah ditentukan waktu pengeluarannya dengan kurs yang sudah ditentukan pula. Nah, ada kalanya perusahaan saham itu, pelunasan saham itu ya dilakukan terhadap treasury stock. SAK ya, tunggu dulu. Tadi saya katakan bahwa ada kalanya pelunasan saham itu dilakukan terhadap treasury stock. Artinya apa? Pada mulanya perusahaan menarik kembali sebagian saham yang dimaksud sebagai treasury stock. Namun pertimbangan selanjutnya ya, pertimbangan dari perusahaan atas pihak yang berwenang, nah itu memutuskan menarik secara permanen terhadap treasury stock tadi itu. Nah, maka SAK mengatur masalah ini ya di dalam paragraf 16 SAK nomor 21 tentang akuntansi ekuitas, kita harus mendebit rekening modal saham dan mengkredit rekening atau akun modal saham yang diperoleh kembali. Ya, dalam hal ini kita menggunakan apa ya? Akun treasury stock. Ya, treasury stock. Nah, contoh kita lihat. PT Tanjung Sari memiliki 1000 lembar treasury stock berupa saham biasa dengan nominal 1000 per lembar. Treasury stock dulunya dibeli harga 4000. Ya, dicatat dengan metode nilai nominal. Sedangkan pada saat pengeluaran pertama kali, saham biasa yang sekarang telah menjadi treasury stock dijual dengan harga 4.500 per lembar. Pada tanggal 30 2006, perusahaan dengan ketentuan yang ada dan izin dari pihak yang berwenang memutuskan untuk menarik secara permanen 1000 tadi itu, ya, yang treasury stock tadi itu. Jurnal yang dibuat oleh PT Tanjung pada tanggal 30 November seperti apa? Modal saham biasa pada treasury stock senilai 1 juta. Ini adalah nilai nominal treasury stock yang ditarik.
Ya, ini untuk mencatat penarikan secara permanen 1000 lembar treasury stock. Semisal PT Tanjung Sari dulunya mencatat harga perolehan dengan menggunakan metode harga perolehan, maka jurnalnya menjadi seperti apa? Modal saham biasa 1 juta, agio saham biasa 3.500.000 pada treasury stock dan modal disetor penarikan treasury stock. Ya, ini untuk mencatat penarikan secara permanen yang 1000 lembar tadi. Perhitungannya bagaimana, Bu? Harga perolehan treasury stock dari mana? 4 juta itu. 1000 dikali 4.000. Ya. Nilai buku saham biasa yang ditarik itu kita hitung nilai nominalnya dan agio sahamnya. Ya, bagaimana? Nominalnya 1000 kali 1000, 1 juta. Agio saham biasanya 4.500 dikurang 1000 dikali 1000 lembar. 3.500.000 kita tandingkan sama yang 4 juta. Tadi maka timbul selisih di situ 500.000. Ya. Nah, ini adalah selisih harga perolehan dengan nilai buku saham yang diakui sebagai setoran modal. Nah, misalkan harga perolehan treasury stocknya tadi bukan 4 juta, melainkan 4.750.000. Maka jurnal seperti apa? Modal saham biasa, agio saham biasa, laba yang ditahan pada treasury stock. Nah, ini untuk mencatat penarikan kembali secara permanen yang 1000 lembar tadi. Oke, baik, kita lihat contoh berikutnya. Ya, PT Ulansari mengeluarkan 1000 lembar saham prioritas 10% yang bersifat callable. Saham prioritas tersebut memiliki nilai nominal 1000 per lembar dan telah laku dijual dengan kurs 150. Mana dia? Nah, ini dia. Oke, sesuai sifatnya perusahaan bila menghendaki dapat menarik kembali dan melunasi saham prioritas itu setelah berada dalam peredaran selama 2 tahun dengan kurs 160. Nah, pada akhir tahun ketiga perusahaan melunasi 500 lembar dalam 500 lembar saham prioritas. Terhadap saham prioritas itu belum pernah dibagikan dividen. Padahal saham itu merupakan saham prioritas kumulatif. Sehingga PT Ulan memiliki kewajiban untuk membayar dividen dari saham prioritas yang dilunasi untuk 3 tahun. Maka jurnalnya seperti apa? Ya. Nah, jurnal untuk mencatat pelunasan saham prioritas sebanyak 500 lembar. Ya. Oh. Ya, seperti apa? Ya. Modal saham biasa, ya, agio saham biasa, laba ditahan, dividen saham prioritas pada kas. Ya, nanti bisa dilihat di buku Prof. Kebetulan ini berarti saya terlewat. Ya, oke, baik. Nah, dari contoh yang sudah kita lihat tadi, ya, kita melihat bahwa kelebihan kurs pelunasan saham di atas kurs jualnya dibebankan ke laba ditahan. Ya, dari jurnal tadi. Pembebanan ke laba ditahan ini dapat kita anggap sebagai pemberian dividen tambahan kepada pemegang saham prioritas yang sahamnya kita lunasi. Sedangkan dividen resmi saham yang 3 tahun itu sebesar 150 tadi dibukukan dengan mendebit rekening dividen saham prioritas yang nantinya pada saat ditutup, ya, pada saat tutup buku, ya, rekening ini akan ditutup ke akun laba ditahan, ya, sehingga sebenarnya kita dapat langsung membukukan dividen tadi itu ke akun laba ditahan. Nah, contoh sebelumnya memberikan data kurs pelunasan lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari kurs jual saham prioritas. Sehingga kelebihan kurs itu harus dibebankan ke laba yang ditahan sebagai dividen tambahan. Nah, sekarang bagaimana jika ternyata kurs pelunasan saham prioritas itu lebih rendah daripada kurs jualnya? Ya, dengan memisalkan kurs pelunasan saham prioritasnya pada contoh sebelumnya adalah 140, maka jurnalnya seperti apa?
modal saham prioritas, agio saham prioritas, dividen saham prioritas pada kas dan modal di sektor pelunasan saham. Nah, ini untuk mencatat pelunasan 500 lembar saham prioritas dengan kurs 140 serta pembayaran dividennya yang belum dibayar selama 3 tahun. Nah, kelebihan nilai buku saham prioritas yang dilunasi itu dengan kurs pelunasan dibukukan dengan cara mengkredit akun modal di sektor pelunasan saham. Yang ini dia. Ya, hal ini dilakukan karena apa? Karena pada transaksi yang menyangkut modal tidak diperkenankan untuk mengakui laba ataupun rugi yang diperoleh dari pelunasan saham yang diakui sebagai tambahan setoran modal yang dianggap sebagai setoran modal oleh mereka yang meninggalkan perusahaan. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat pertukaran saham. Tadi kalau sudah membahas mengenai pelunasan, maka kita lihat pertukaran saham. Nah, pertukaran saham dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkannya terhadap saham yang bersifat konvertibel atau dapat ditukarkan dengan surat berharga lainnya seperti surat utang obligasi dan surat berharga lainnya. Nah, saham yang memiliki sifat konvertibel pada saat diterbitkan telah disertai dengan ketentuan tentang tata cara pertukarannya. Misal, saat dimulainya pemegang saham yang terkonversi itu dapat menukarkan sahamnya, ya. Begitu juga dengan risikonya, ya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, saham yang telah ditukarkan, ya, oleh pemegangnya diperlakukan perusahaan penerbit sebagai pelunasan saham tersebut. Dengan demikian, seperti halnya dengan pelunasan saham, pertukaran saham dibukukan dengan menutup semua rekening yang berhubungan dengan itu. Jika pertukaran saham terdapat selisih nilai buku saham yang ditukarkan dengan nilai tukarnya, surat berharga itu, maka transaksi ini selisihnya itu nanti akan dibukukan ke rekening akun laba ditahan atau akun modalisator pertukaran saham. Nah, ini sebagai konsekuensi tidak boleh diakui laba atau rugi pada transaksi modal. Contoh, PT Rena menerbitkan 1000 lembar saham prioritas nominal 5.000. Saham ini bersifat konvertibel dan dapat ditukar dengan surat utang obligasi oleh pemegangnya mulai awal tahun ketiga dari kepemilikannya. Rasio pertukarannya 2:1. Artinya 2 lembar saham prioritas dapat ditukarkan dengan 1 lembar surat hutang obligasi. Obligasi memiliki nominal 10.000 dengan bunga nominal 10% per tahun. Obligasi akan dilunasi 5 tahun setelah saat pertukarannya. Saham prioritas berhasil dijual dengan kurs 110. Nah, pada tahun ketiga terdapat 400 lembar saham prioritas ditukarkan oleh pemegangnya. Saat itu diketahui bunga efektifnya 12% per tahun. Nah, bagaimana ya jurnal terhadap pertukaran itu? Ya, kita lihat. Modal saham prioritas 2 juta, agio saham prioritas 200.000, diskonto 80.000 pada utang obligasi dan modal di sektor pelunasan saham prioritas. Nah, ini jurnal untuk mencatat pertukaran 400 lembar saham prioritas dengan 200 lembar SUO. 10%. Perhitungan seperti apa? Nominal. Ya. Nominal utang obligasi itu adalah 2 juta. Itu dari mana? 200 dikali 10.000. Lalu ya, harga jual obligasi yang diperhitungkan. Ingat kembali bagaimana rumus menghitung nilai tunai dari bunga obligasi dan nilai tunai dari nominal obligasi. Beda ya, nilai tunai bunganya dan nilai tunai si nominalnya. Jadi nanti ketika itu kita totalkan, maka dapatlah harga jual obligasinya. Nanti kita tandingkan itu sama nilai nominalnya, nilai nominal dari utang obligasi, maka timbul di situ namanya diskonto. Ya, lalu kita lihat
Ya, kita lihat dari saham prioritas yang ditukar itu tadi. Nilai bukunya seperti apa? Ya, nominalnya 5.000 kali 400 tadi pertukarannya ya. 2 juta, nilai sahamnya itu 110, kursnya 110 tadi ya. Dikurang 100% dikali 2 juta. 200.000. Ya. Nah, nilai utang obligasi untuk menukar itu 2 juta. Ya, tadi ya. Nah, maka ada di situ kelebihan nilai buku yang diakui sebagai setoran modal sebesar 200.000. Oke, ini dia. Oke, baik. Itu berbicara mengenai pertukaran. Lalu kita berbicara tentang perubahan nilai nominal saham. Ya, terdapat 2 cara yang biasa dipergunakan untuk mengubah nilai nominal saham yang beredar, yaitu yang pertama pemecahan saham, yang kedua pengubahan nominal saham, rekapitalisasi. Ya, kedua cara ini sama-sama mengakibatkan nilai nominal saham itu berubah. Ya, nilai nominal saham yang beredar itu berubah. Perubahan nilai nominal dari saham ini dilakukan perusahaan atas persetujuan pemegang saham dan hanya dapat dilakukan jika ada ketentuan undang-undang yang memperbolehkannya. Adanya perubahan nominal saham membawa konsekuensi perlunya perubahan pada akte pendirian maupun anggaran dasar dari perusahaan. Baik, kita bahas satu persatu mengenai pemecahan saham. Ya, pemecahan saham ini kita bisa sebut dengan stock split up. Artinya adalah upaya perusahaan untuk mengubah nominal saham tanpa mempengaruhi struktur modal. Pemecahan saham ini dilakukan perusahaan dengan cara menukarkan seluruh lembar saham yang beredar dengan lembar saham yang total nominalnya tetap, tetapi nilai nominal per lembarnya menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerbitkan lembar-lembar saham yang bernilai nominal lebih kecil dari nominal per lembar saham yang tengah beredar. Namun, ketika nanti ditotalkan, tetap ya nilai nominal. Ya, sebagai contoh, ya, PT Janaka atas persetujuan pemegang saham memutuskan melakukan pemecahan saham. Saham biasa yang semulanya bernominal 5.000 per lembar yang telah beredar sebanyak 10.000 lembar ya dijadikan bernominal 1.000 per lembar. Nah, dengan demikian perusahaan harus menerbitkan saham baru sebanyak 50.000 lembar dengan nominal 1.000 per lembar. Saham yang lama ditarik kembali untuk ditukarkan dengan saham yang baru tadi yang memiliki total nominalnya sama sehingga satu lembar saham yang lama itu akan ditukarkan dengan 5 lembar saham yang baru. Nah, pemecahan saham biasa dilakukan dengan tujuan utama untuk dapat mencapai distribusi saham ke pasaran yang lebih luas. Keadaan sebaliknya dari pemecahan saham adalah peningkatan nilai nominal per lembar sahamnya. Kita sebut dengan stock split down. Ya kan? Stock split down ini tadi adalah dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru dengan nominal per lembarnya itu yang lebih besar ya dari saham yang beredar. Kemudian nanti perusahaan akan menukarkan saham baru ini dengan seluruh saham yang yang beredar, tetapi total nominalnya itu tetap. Nah, baik stock split up maupun stock split down tidak mempengaruhi struktur modal. Ya, oleh karena itu kedua tindakan ini ya hanya dilakukan dengan menggunakan memo di luar pembukuan formal perusahaan. Ya, jadi dia dengan memo tidak di jurnal, gitu ya. Nah, yang kedua tadi rekapitalisasi. Berbeda dengan pemecahan saham, rekapitalisasi ini dilakukan perusahaan ya
nantinya akan mengakibatkan berubahnya struktur modal. Kalau tadi tidak berubah ya. Nah, hal ini kenapa? Ya, karena dengan rekapitalisasi nilai nominal saham secara keseluruhan memang menjadi berubah, baik nilai nominal per lembar sahamnya maupun totalnya nantinya. Nah, berarti berubahnya nanti struktur modal perusahaan mengharuskan perusahaan itu melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap rekapitalisasi ini. Nah, dengan dilakukannya rekapitalisasi, ya perusahaan harus menerbitkan saham baru dengan jumlah lembar atau nominal per lembar saham yang baru untuk ditukarkan dengan saham yang lama yang tengah beredar. Pencatatan terhadap rekapitalisasi ini dilakukan dengan menutup semua rekening yang berkaitan dengan yang lama, saham yang lama, dan membentuk rekening baru untuk mencatat saham yang baru. Jika terdapat keadaan jumlah modal setor saham lama berbeda dengan jumlah modal setor yang diperhitungkan dari adanya rekapitalisasi ini, maka nanti selisihnya akan dibukukan ke laba yang ditahan. Ya, atau ke rekening agio saham yang baru. Ya. Baik, contoh. PT Nakula dengan izin pemegang saham dan sesuai perundangan yang ada memutuskan untuk melakukan rekapitalisasi terhadap saham biasanya. Rekapitalisasi ini dilakukan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 5.000 lembar dengan nominal 10.000 per lembar. Nah, struktur modal si PT Nakula sebelum rekapitalisasi adalah sebagai berikut. Nah, di situ akan kelihatan modal saham biasa agionya seperti apa. Nah, maka laba ditahannya seperti apa. Ya, kelihatan di situ. Nah, dengan adanya rekapitalisasi, maka PT Nakula itu perlu membuat jurnal seperti apa? Untuk mencatat rekapitalisasi yang menerbitkan 5.000 tadi. Ya, dengan nominal 10.000. Modal saham biasa, agio saham biasa, laba yang ditahan pada modal saham biasa. Ya. Jika misalkan rekapitalisasi ini dilakukan dengan cara menerbitkan 6.000 lembar saham dengan nominal 7.000 per lembar, maka jurnalnya seperti apa? Modal saham biasa lama, agio saham biasa lama, ya, pada modal saham biasa baru dan agio saham biasa baru. Ini untuk mencatat rekapitalisasi dengan menerbitkan saham baru sebanyak 6.000 ya dengan nominal 7.000. Nah, kalau 42.000 itu dari mana, Bu? 6.000 dikali 7.000. Nah, rekapitalisasi ini biasanya dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan defisit yang diderita oleh perusahaan. Ya, rekapitalisasi demikian akan diikuti dengan penurunan nilai aktiva perusahaan. Nah, tindakan itu biasa dikenal dengan kuasi reorganisasi. Dengan dilakukan kuasi reorganisasi ini diharapkan posisi keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Nah, jadi ini akan digunakan untuk titik awal ya bagi penyelenggaraan akuntansi pada periode berikutnya. Oke, baik. Untuk mengenai pelunasan, pertukaran dan perubahan nilai nominal saham, saya cukupkan di sini. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.